ngomong Pak, tes gitu ya. Tes. Tapi pun, hello my friend, welcome back to my channel Eka Fendiaspara Vlog Adventure. Don't forget subscribe, like, comment, and share. Thank you very much my friend. Tapi pun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Fendiaspara, saya sekarang sedang berada di Talang Semarang, Kecamatan Air Hitam. Nah, ini seperti penampakan ini. Saya sedang di kebun buah naga di Talang Semarang. Nanti kita cari siapa yang punya ini. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak siapa Pak? Gimana? Pak siapa? Pak Arsono. Pak Arsono. Boleh sambil berdiri Pak, kita ngobrol. Oke, monggo. Nah, ini saya tadi lihat di depan ini ada buah naga ini. Buah naga. Selain di depan ini saya lihat di belakang juga ada ya Pak ya? Ada. Bisa kita sambil jalan-jalan Pak? Oke, monggo Mas. Oke. Nah, buah naga ini sengaja untuk hiasan aja atau memang sengaja dikebunin atau gimana ini? Cerita awal itu kan gini Mas, waktu itu kan kita jajal satu petak itu sekitar 50 batang. Tapi ya kok setiap tahun buah, terus jajal lagi sebelahnya, terus tempat ibu saya itu saya tanamin juga. Jadi kurang lebih kalau 100 batang ya totalnya ada. Sekarang. Tadinya cuma untuk hiburan aja lah ya, untuk makan makanan mungkin ngelihat buah naga kita beli di tempat buah-buahan itu enak ngelihatnya kan gede-gede. Nah, dulu awalnya 50 batang itu ngambil bibitnya dari mana Pak? Itu pertama saya ngambil bibit itu kan ada dua jenis, ada yang besar, ada yang kecil Mas. Oh, gitu. Kalau yang kecil itu saya dulu ngambil bibitnya di tempat di Pajar Bulan, tempat Pak Abibulo di Gang Bogor sana. Cuma itu ya tahu kalau bibitnya, tapi buahnya agak banyak. Beda kecil-kecil. Tapi yang tahap kedua yang ini Mas, yang ini tahap kedua ini, ya sama sampai sana, sampai yang di luar tadi, termasuk di yang satu lajur ini itu dari bibit Mbah Waris dari Pekon Sukajadi. Sukajadi itu Sekincau? Enggak, Sukajadi itu termasuk masih Kecamatan Air Hitam. Salah satu pekon yang ada di Kecamatan Air Hitam yaitu Mbah Waris. Itu bibit asal mula buah naga asal dari sana Mas, tapi di sana lebih lebar dan di sana lebih lebar ya. Karena di sana itu ya tetap diurus, maka diurus itu dia dikasih lampu ya, kalau malam ya kurang lebih sekitar 2 bulan Mas untuk mendapatkan bunga itu, kurang lebih kan 1 sampai 2 bulan. Nah, itu proses malamnya tetap dikasih lampu, harus kena sinar ya. Karena dia yang pasti untuk menyetabilkan suhu udara dari siang menjadi malam itu biar stabil. Itu prosesnya sekitar 1 bulan sampai 2 bulan untuk pembungaan aja. Kalau udah pembungaan habis ya udah. Oh, sampai pembungaan ya? Kayak mana Pak misalnya? Contohnya kayak gini nih. Ini udah harus disinarin kalau malam? Udah, ini udah. Karena pakai lampu itu untuk mencepatkan tukul bunga yang masih kecil yang kayak gini lah Mas. Nah, kalau udah bunga kayak gini nggak perlu lagi, karena ini udah udah jadi, tinggal pembuahan. Enggak, awalnya ini yang kayak gini, ini udah mau jadi kan? Ini kan udah gede. Nah, kalau dipasang lampu biar ada bunganya, kan dari kecil nih, dari matanya ini kan. Nah, ini tukul bunga kecil. Nanti akhirnya menjadi besar kayak gini. Jadi masih tukul kecil, nggak ada contoh ya tukul kecilnya? Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Nggak ada contohnya ya? Nah, pokoknya intinya bunga awal lah ya? Ya, bunga awalnya itu. Kemudian itu nah kayak sinarin lampunya itu harus deket apa gimana Pak? Sinar lampu umpamanya 4 baris ini tengah-tengah 1 baris setengah meter ke atas. Oh gitu. Setengah meter ke atas kasih lampu supaya dia menyinari 4 batang buah naga tersebut. Jadi setiap 4 batang tengah 1 aja. Itu lampunya berapa watt Pak?
kekuatannya? Nggak tahu kalau watt-wattannya aja, tapi yang pasti kata Mbah Waris tersebut lampunya itu khusus dari Banyuwangi. Oh gitu, ada khusus ya? Cuma lampunya itu enggak terlalu terang juga enggak, warnanya agak kuning-kuningan sih lampunya ini. Jadi Untuk buah naga itu. ini ya Pak, sambil jalan lagi Pak, kita keliling-keliling. Nah kalau yang di sini 100 batangan ya Pak. Nah kalau Mbah Waris itu sekitar berapa batang Pak? Wes Mbah Waris itu termasuk ada anaknya namanya Lenawi ya lebar yang pasti. 1 hektar ada? Wadah. Bisa lebih Mas. Bisa lebih ya. Itu apa namanya Pak tempatnya tadi? Pekon Sukajadi. Sukajadi. Kalau dari sini lanjut kemana? Oh ini terus ke ini kan Pekon Semarang. Ya. Nanti ada Pekon Sumber Alam. Sumber Alam tuh terus ada Indomaret kan? Ya Indomaret tahu. Nah ya. Indomaret maju dikit belok ke kanan. Kanan tuh naik lagi. Karena Mbah Gimo ya. Nah kalau Mbah Gimo kan suka damai. Nah lanjut itu kan lagi. pas ada pertigaan itu toh. Kita yang ke kiri. Kalau Mbah Mbah Gimo yang kanan. Kalau itu yang ke Mbah Gimo pernah saya berapa kali oh ke Mbah Gimo. iya itu yang iri yang kanan kan. Nah kalau yang tempat buah naga Mbah Waris atau tempat Leknawi anaknya Mbah Waris itu yang iri terus pokoknya. Kalau dia udah satu jalur itu pasti ketemu karena pinggir jalan juga. Kita lanjut. Nah itu mereka itu udah sampai jual-jual ya Pak ya, maksudnya udah jual keluar gitu. Udah, karena kalau dengar Leknawi itu yang ngambil ya orang Pajar, ya orang dari Metro. Ada juga pokoknya ya tergantung kebutuhan pas duluan yang mana. Karena jual buah-buahan itulah ya. Ya ada yang dipesan dari mana lah, ada yang dari Pajar, ada yang toko apa yang penjual buah-buah dari Pajar yang di pinggir-pinggir jalan itu juga ngambilnya kadang-kala dari sana juga. Nah kayak gini Pak, nah ini kan ini udah tahap keberapanya kalau yang kayak gini? Kalau ini kan untuk malam nanti dia udah mekar. Kalau udah jadinya kayak gini? Kalau udah mekar nanti besok itu udah nguncup lagi mengering terus akhirnya nanti bisa jadi kayak gini sininya. Dari tahap gini ke sini berapa hari kira-kira? Kurang lebih kalau proses pembungaan sampai pembuahan itu matang lah sebulan sampai 40 hari. Oh gitu ya? Sampai matangnya gitu ya? Kalau ini kan belum matang ya Pak ya? Ini seminggu lagi gitu udah merah-merah. Udah bisa diambil lah ya? Udah bisa lah. Ini sayang teman-teman, kita agak telat sedikit. Ini udah habis. Sekitar berapa hari yang lalu Pak habisnya Pak? Ini seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu habis ya? Wah, seminggu yang lalu habis nih. Ini lumayan ini memanfaatkan pekarangan. Nah kayak gini Pak, ini apa nih? Oh ini dari diambil ya? Oh dari diambil ya? Itu ada yang merah satu itu. Oh ada yang merah, boleh ke situ Pak ya? Iya. Bisa nggak kita? Agak ya nggak apa-apa terserah. Ini kita dapat satu nih yang merah. Oh itu sisanya satu tuh. Ambil lah Mas kalau mau. Potel lah. Potel aja. Nah coba kayak mana Pak cara motelnya Pak? Aslinya kalau mau untuk dijual lagi harus pakai gunting karena biar nggak cepet busuk. Gitu ya. Dan harus masih disisakan dagingnya. Cuma kalau cuma satu biji kayak gini ya dipotel aja nggak apa-apa. Jadi kalau untuk dijual lagi biar nggak cepet busuk. Nah ini kalau mau dijual lagi kok gini kan cepet busuk nantinya. Nah kalau mau dijual harusnya pakai gunting. Kalau kayak gini sekitar berat berapa Pak? Alah ini sekilo 5. Sekilo 5 ya? Ya kilo 5 sekilo 6 kalau kecil-kecil. Ini masih kecil hitungan ya? Ya tapi ini yang kelompok kecil tadi Mas. Emang jenis yang kecil? Tapi yang kalau yang gede ya ini termasuk. Bayangin yang gedenya semana kalau yang kelompok kecilnya aja segitu kan? Yang ini bisa nanti Mas, ini bisa sekilo lebih 2 itu. Oh gitu? Ini bisa setengah kilo lebih. Karena beda. Iya ya, coba maaf Pak ya. Ini udah merah nih teman-teman. Oh udah merah ya. Masih kecil, nah itu masih hijau cuman udah sebesar ini Pak ya? Iya. Ini bisa 2 kali ya, berarti ini yang jenis besar ini bisa sekilo lebih ya? 2 ya. Kalau dia termasuk lihat tangkainya Mas, kalau cuma satu tangkai ini normal, nggak ada halangan, 1 atau cuma 2 biji,
Itu kalau dia normal basi bisa sekilo satunya. Kayak gini. Nah, banyak normal betul. Nanti bisa 8 on, 7 on gitu. Tergantung lihat batangnya. Kalau dia sehat. Pak, sering dikurang-kurangin nggak Pak? Misalnya satu tangkai ini misalnya ada 10 gitu. Jadi biar maksimal beratnya yang kayak kata Bapak tadi dikurangin gitu, masih kecil enggak? Enggak juga, karena ya sayang. Cuma kalau nanti habis bunga, habis musim, batangnya tetap dibuang yang udah tua-tua. Karena untuk tahun depan yang pasti kita udah ada lagi yang dipersiapkan untuk nggak jauh dengan kopi lah, untuk persiapan tata caranya untuk pembuahan tahun berikutnya ya udah disiapin. Kayak gini kan tidak mungkin toh umpamanya musim depan mau buah lagi. Ini kan perlu dibabat ini nanti. Nah, bekas buah kayak gini kan. Nah, ini harus dibabatnya dari mana Pak nanti? Dari harus pangkal? Iya, pangkal. Pakai gunting juga itu nanti pangkal dicekrek kan. Nah, yang kayak gini nanti masya Allah masih bisa buah tahun depan kan. Kalau yang buah naga yang kecil atau yang besar itu kalau sekilonya sama aja harganya? Sama. Cuman karena ininya aja ya, kalau yang kecil itu bisa 5 sampai 4, kalau kecil-kecil itu 5 sampai 6. Ya. 6 tuh bisa. Ini kan kecil dasarnya. Kalau yang besar ya bisa 2, bisa 1. Kemarin tuh saya pernah dapat di situ tak timbang 1 kilo 3 on. Wih, 1 biji? Besar sekali, kepala anak kecil ya. Tapi nggak bisa merah betul. Iya. Ini bedanya Pak ya, ini yang kecil nih ya. Ini yang kecil. Tangkai-tangkainya juga kecil. Nah, ini yang besar. Ini yang besar kan beda juga, sudah membedakan batangnya ini. Ini besar, itu kan kecil-kecil toh. Nah, itu bedanya. Yang pasti kalau tangkainya besar itu akan menghasilkan buah yang besar juga. Tapi kalau rasa manisnya Pak, enak yang gede apa yang kecil? Kalau menurut saya pribadi yang sudah saya jajal itu enak manis yang kecil. Kalau menurut manisnya, cuma kalau untuk dijual itu ya bagus yang besar. Kelihatannya ya. Karena ngirit, maksudnya 2 aja udah sekilo kan gitu. Nah, ini kalau kayak gini nggak jadi nih, bajang. Bajang itu apa Pak? Nggak jadi. Ngapa? Kok nggak jadinya ngapa dia? Nggak tahu juga, entah dengan apa yang pasti. Harusnya dia sama dengan 2 ini kan, gedenya kan. Ternyata itu masih kecil ya. Nah, ini yang pasti kuning ini besok udah 2 hari lagi udah lepas, putus sendiri. Putus sendiri, nggak perlu dilepas ya? Nggak, kayak gini nah. Ini putus. Sendiri ya. Itu karena hama apa karena apa? Itu yang entah ya. Nggak tahu persis, yang pasti setiap batang kalau toh pas pembungaan itu pasti ada yang bacang seperti itu. Masalahnya apa saya juga ya belum tahu persis, karena kalau mau tahu kan harus ada uji coba. Harganya sekilo berapa Pak kalau di sini Pak? Kalau harganya murah sih, harganya itu cuma 10.000. Ini ya, karena mungkin banyak yang mau dijual lagi ya. Di samping itu buah naga itu kadang-kadang kan bebarengan, jadi harga itu ya kadang ya 10.000, kadang 2 kilo ya 10.000, tergantung pas kita panennya. Kalau pas panen raya betul ya. Nah, untuk perawatan ini susah nggak Pak kalau menurut Bapak? Aslinya enggak juga. Kalau perawatan tinggal ya kalau kita bulannya pupuk, kita pupuk kan gitu aja. Pupuknya kan apa Pak biasanya? NPK ya? Ya NPK, pupuk buah itu. Cuma yang pasti buah naga itu tidak perlu naungan dia. Kalau yang di bawah naungan ya nggak bakal buah. Oh, jangan di bawah kayak bawah pohon gitu ya? Nggak boleh aslinya. Itu diplong. Memang malam aja kan kalau bisa matahari ada sinar kan. Jadi memang butuh banyak sinar ya. Kemudian kalau untuk hama-hama Pak ada penyemprotan nggak untuk? Saya ya nggak pernah sih. Hamanya kayak apa saya juga nggak tahu persis. Yang pasti ya kayak gini lah. Berarti ini Pak dipupuk lah ya. Iya. Tapi kalau udah maksudnya udah mau disemprot ya ada pembinaan kan gitu dari dinas terkait, pembina masalah buah naga umpama yang tahu ahlinya. Tapi selama ini enggak ya? Tidak ada Bu. Karena ya yang pasti enak, yang paling enak ya buah naga. Alami ya. Karena kita tanam 1 batang aja bisa menghasilkan berapa batang. Ini kan cuma 1 dari awal, satunya gini. Segini aja kan.
Nah, kalau dari penanaman Pak, misalnya nanam kayak mana, bibitnya semana? Misalnya segini ya. Ini Potong ini. sepotong aja, mau 2 potong juga nggak apa-apa. Iya. Nah, Ini misalnya apa? kayak gini. Oh, sepanjang itu ya? Nah, dilihat ininya, nanti yang tukul apa? Akarnya. Nah, kayak gini kan, lihat yang halusnya. Pasti nanti tukul ininya. Nah, ini kan dipepetin sini. Nanti bisa Nah, dari nempel. nanam kayak gitu sampai dia buah pertama kira-kira berapa lama, Pak? Tergantung, kalau tempatnya subur, umpamanya 1,5 tahun aja bisa buah. Paling lama 2 tahun buah. Yang pasti jangan ada naungan di atas, dia di alam bebas. Jangan ada kayak pohon gini lah. Nggak boleh hasilnya. Itu kan nggak buah. Kalau yang pas di bawah-bawahnya belas itu nggak buah. Buahnya nggak bagus. Nggak normal. Kalau toh ada ya 1-2 kan gitu. Kalau kebun ini Pak, udah berapa lama Pak kalau ini? Ini sekitar 4-5 tahun. Udah 4-5 tahun. Kalau pengalaman Pak, menurut ininya awetnya sampai berapa tahun harus bisa ganti lagi? Kalau buah nagati, menurut saya tidak harus diganti, kecuali ada bibit terbaru, mau pengen yang putih, ada yang kuning, ada yang merah. Ini kan adanya baru merah semua, yang putih sama yang kuning. Ya belum tahu bibitnya kayak apa, kita belum tahu persis. Baru nanam. Belum tahu. Jadi bibitnya ya mirip sama paling kan. Cuma ya belum tahu. Intinya perawatan terus Pak ya. Kalau yang tua dikurangin, nanti muncul yang muda lagi, tua kurangin lagi. Pokoknya dia pohon yang awalnya udah terus aja. Iya. Berarti sekali nanam aja. Ya? Sekali nanam aja. Yang pasti yang bekas, yang udah pernah buah, satu tangkainya kayak gini, udah pernah buah banyak ya kita babat. Kita babat. Biar. Ya contohnya ini. Ini kalau sudah ini bunga positif kan nanti buah toh. Ya kalau ini udah tua nanti kita buang aja biar nanti kan tumbuh lagi yang muda kan gitu. Ya Pak. Nah ini terakhir Pak, tipsnya untuk yang muda-muda kayak saya misalnya, siapa tahu mau coba nih nanam, apa nih tipsnya? Yang monggo aja, kalau masih muda namanya kita tetap usaha. Kita yang pasti pertama dijaga kesehatan, yang kedua kalau toh mau usaha, mau nanam buah naga, ada lahannya, yaitu tadi yang pasti harus di tempat yang bebas, cari bibit kualitasnya yang baik. Kalau penanaman cuma sekali aja ya, yang pasti pemeliharaannya yang baik. Kalau mau buah normal, pemeliharaan, pemupuan itu yang pasti ya sesuai dengan ya kemampuan sampean yang kira-kira nantinya mau usaha buah naga. Itu aja. Oke, makasih ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau pas mungkin seminggu lagi kayaknya ya, yang agak banyak buahnya kira-kira prediksi Bapak seminggu lagi ya? Ya yang mentol-mentol kok gini kan Mas, ini kan paling ya seminggu itu daerah gitu ya, mentol udah hijau-hijau ya. Nah, ini yang jenis kecil ya? Gede ini Mas, gede termasuk gede. Oh ini gede ya. Paling seminggu setengah bulan lah kurang lebih Mas. Setengah bulan lagi? Iya. Ya seminggu 10 hari. 2 minggu ya. Nah kalau kayak gitu udah 10 hari taruh lah. Kayak gitu ya. Saya ngebayangin kalau pas lagi merah semua foto. Iya. Keren bener nih. Woi kalau di Sukajadi Mas, kalau mau ke sana bener sih. Jadi ya. Nanti lah coba, berarti ke arah Bagimo ya. Jangan Bagimo, pas pertigaan kita lurus sampai lurus. Arah ke sana gitu. Oke Pak, makasih Pak Suharso ya tadi ya. Harsono. Pak Harsono, Pak Suharso. Pak Harsono terima kasih, kita sudah jalan-jalan nih di kebun. Oke Pak. Jendela dunia semakin luas wawasanmu, janganlah jemu, mulai buka bukumu. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Fendi Aspara ya guys.